Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. MG Dalenaf memiliki nama asli Magdalena Fridawati atau lebih akrab disapa Magda. Ia lahir pada 28 April 1994 dan berdomisili di Bekasi. Magda awalnya memiliki cita-cita sebagai investigator. Ia pun merupakan lulusan dari jurusan Kriminologi Universitas Indonesia di tahun 2017. Kecintaan Magda pada kuliner memang sudah ada sejak dulu. Hal ini yang membuatnya iseng mengupload review makanan melalui akun Instagram pribadinya @mgdalenaf. Berawal dari hobinya ini, ternyata review makanan di Instagram Magda mendapat respon positif dan semakin lama, Magda semakin konsisten mengunggah review makanan yang ia coba. Magda juga berkolaborasi dengan komunitas food Instagramers lainnya dan mulai mendapat undangan dari restoran-restoran tertentu dan mereview makanan mereka. Dari undangan-undangan tersebutlah biasanya Magda menjadikannya konten pada Instagram. Saat itu, followers Instagram Magda bahkan masih pada angka 600 ketika dirinya mendapat undangan pertama. Di samping menjadi food reviewer di Instagram, Magda yang baru lulus kuliah saat itu juga sempat sudah magang di Bank Indonesia selama 3 bulan pada bagian investigator perbankan. Namun melihat ia memiliki peluang di dunia food Instagramers, maka Magda memutuskan untuk lebih menekuni dunia kuliner sebagai pekerjaan full-time-nya dan tidak berpikiran untuk mencari kerja kantoran lagi. Magda kemudian mulai mengembangkan kontennya tidak hanya melalui media foto Instagram. Ia mulai mencoba tema video street food di Instagram. Selama membangun karirnya sebagai food Instagramers, Magda juga pernah merasa tidak bersemangat karena pertumbuhan engagement sosial medianya yang tidak sepesat dengan teman-teman food Instagramers lainnya. Namun sepulangnya Magda dan teman-teman sesama food Instagramers dari Thailand, ternyata konten video mereka meledak termasuk milik Magda. Dari situ komunitas food Instagramers mulai berjalan sendiri-sendiri. Magda pun juga mulai memasuki dunia YouTube. Magda mulai menjadi food vlogger lewat channel YouTube-nya dengan nama yang sama dengan Instagram-nya, MG Dalenaf. Ia mulai aktif mengunggah konten food vlogging pada September 2017. Magda saat itu masih memproduksi konten videonya serba sendiri. Ia datang ke berbagai street food, bahkan harus menyetir keluar kota sendirian untuk memenuhi undangan. Di awal merintis channel YouTube, Magda yang merasa masih baru di dunia YouTube akhirnya mencoba berbagai review makanan, utamanya review makanan artis yang saat itu memang sedang ramai. Magda juga pernah mencoba challenge makan keripik pedas dan minum sambal dengan food vlogger lainnya, yaitu Tan Boy Kun melawan 30 orang lainnya. Pada kompetisi ini, siapa sangka ternyata Magda bersama Tan Boy Kun berhasil memenangkan challenge ini. Dari sini Magda menyadari kemampuan makannya berbeda dengan perempuan pada umumnya. Magda pun menjadi lebih percaya diri untuk mengikuti challenge makan makanan dengan porsi dan tingkat kepedasan yang ekstrim lainnya. Konten pertama Magda makan pedas di YouTube yaitu ketika dirinya makan seblak di daerah Serpong dengan 200 cabai. Kecintaan Magda pada makanan pedas juga membuatnya melakukan perjalanan kuliner yang ia namai dengan cocolan. Dalam perjalanan kuliner ini, Magda mencicipi berbagai sambal khas di 9 kota Indonesia dalam waktu 3 bulan yang dikemas dalam 10 episode video. Selanjutnya ia jadi dikenal sebagai food vlogger dengan gaya makannya yang barbar dan kuat pedas. Dari sini juga Magda akhirnya dikenal dengan tagline-nya Barbar Kui. Image makan besar dan pedas ini ternyata terus terbawa. Sampai-sampai setiap kali Magda datang ke suatu tempat makan, ia langsung disuguhi makanan dengan level paling pedas dengan porsi besar. Porsi makan seperti itu terus berulang. Dalam seminggu saja ia bisa memproduksi konten sebanyak 17-20 konten. Mungkin banyak orang yang hanya melihat sisi enak dari pekerjaan Magda. Ternyata ia juga mengalami kesulitan. Misalnya saja ketika ia mengalami gangguan pencernaan. Magda pernah mengalami gangguan pencernaan sampai-sampai ia tidak bisa jalan karena menahan sakit. Hal ini yang kemudian membuat Magda untuk mulai mengurangi konten video makan dengan porsi ekstrimnya.
Magda pun seringkali mendapat komentar dari netizen yang merasa kontennya berubah, tapi tetap Magda merasa ia juga harus bisa menyayangi dirinya sendiri. Setelah 3 tahun berkiprah di YouTube, Magda sudah bisa mewujudkan cita-cita awalnya yang ingin membuktikan pada orang tuanya untuk bisa sukses di bidang entrepreneur. Magda sudah merasa cukup dengan aktualisasi dirinya tersebut. Kini, ia memiliki misi yang berbeda pada channel YouTube-nya. Ia lebih banyak mengunggah video dengan misi bisa membantu promosi UMKM makanan dengan mengemasnya tidak hanya dari segi cita rasa, tetapi disuguhkan juga cerita di balik usaha makanan tersebut. Magda biasanya memilih sendiri cerita-cerita pemilik UMKM kuliner yang benar-benar membutuhkan bantuannya melalui direct message Instagram. Ide Magda ini tentu sangat membantu para pengusaha makanan kecil khususnya di saat masa pandemi seperti sekarang. Salah satu kisah paling viral ialah penjual bakso lobster di daerah Cibitung, Bekasi yang setelah ia kunjungi, bakso tersebut langsung membuat penasaran banyak orang sampai harus mengantri hingga berjam-jam untuk menikmati bakso tersebut. Dengan konten video barunya ini, Magda jadi lebih bahagia karena bisa membawa dampak positif bagi pengusaha UMKM yang membutuhkan. Selama tahun 2020, Magda sudah membantu puluhan UMKM di Jabodetabek untuk mempopulerkan usaha mereka. Misi Magda untuk membantu UMKM kuliner masih terus berlanjut hingga 2021 untuk menjangkau lebih banyak pengusaha di daerah Jawa dan Bali. Jumlah subscribers di channel YouTube Magda kini sudah menyentuh lebih dari 3,4 juta dan Magda masih aktif mengunggah konten seminggu 2 kali di YouTube dan setiap hari di Instagram. Pengalaman Magda mengeksplor berbagai kuliner-kuliner dari UMKM kemudian membawanya untuk melakukan kerjasama dengan UMKM tersebut dan membangun bisnisnya sendiri di bidang kuliner. Produk-produk milik Magda antara lain produk makaroni pedas bernama Makaroni Setan atau Mantan_ID dan produk sambal khas berbagai daerah bernama Nyambel.idn. Di tahun 2019, Magda bersama Wani Kreatif juga sukses menggelar bazar kuliner di 2 kota Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya. Acara ini rencananya juga akan digelar di Bandung pada tahun 2020, namun harus batal karena ada pandemi COVID-19. Itu dia kisah perjalanan Magda atau yang kita kenal dengan MG Dalenaf dalam membangun karirnya hingga bisa menjadi salah satu food vlogger terkenal di Indonesia. Ia memulai semuanya dari nol. Meski seringkali menghadapi kesulitan, namun Magda bisa terus bertahan dan konsisten dengan pekerjaannya. Tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, kini Magda juga lebih bahagia dengan bisa menyebarkan pengaruh positif dengan membantu UMKM kuliner berpotensi di berbagai daerah agar lebih banyak dikenal banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.